Oke guys, ini adalah burung. Ya, kalau selain orang suka burung juga cinta pada burung, memberi makan, mengasihinya. Ya, tiap pagi dikasih makan tuh pakai jagung sama makanan-makanan lain. Ini burungnya guys. Ini yang ngasih makan adalah bos saya pertama, ngasih burung sampai berternak. Asalnya 2 guys, jadi banyak. Ini burungnya Pak Bos. Ini guys, di sini tempat kerja saya juga bos memelihara kucing. Tuh, kucing juga ada. Ini kucing dipelihara. Kasih juga. Selain itu bos saya ini guys suka juga dia memberi makan hewan liar, memberikannya beras tuh, semacam burung-burung kecil itu guys, tuh lari-lari dia mendekati makanan. Kalau ada orang ini dia pergi. Ini burung-burung kecil, ini burung-burung liar guys, diberi makan beras, diberikan sama Pak Bos, ya juragan saya gitu guys. Ini berasnya nih, di sini nih ada berasnya tuh. Burung-burungnya lah pada lari guys, pada lari dia makan. Kalau ada orang pada lari itu berasnya bas di bawah tuh beras. Ini sama jagung juga tuh, ada beras-beras tuh. Ini hanya untuk makannya dia. Sehari habis guys, jangka sebulan itu bisa 5 kilo habis untuk burung rias. Burung liar ini, burung kecil-kecil guys, burung liar. Memberi makannya burung liar, dibelikan beras sama Pak Bos guys. Ini kalau ini nanti mendekat lagi itu burung itu nih guys. Ini adalah sebuah ya, mengambil hikmah sedekah ke burung, hewan-hewan, kucing, burung dara, burung perkutut. Ini dipelihara juga sama bos. Kadang saya guys yang ngasih makan. Kita ambil hikmah adalah sebagai ya sebagian sisihkan harta kita untuk memberi makan kepada makhluk yang lain, karena semua hidup manusia itu tidaklah selalu harus mengikuti hawa nafsu guys. Kita juga harus memberi di sekeliling yang membutuhkan kepada orang lain. Ya, ini namanya termasuk bos saya. Bos saya orangnya biasa, bukan royal guys, memang suka memberi sedekah gitu kepada makhluk-makhluk lain, terutama hewan-hewan, burung-burung gitu. Dia suka ngasih tuh. Datang lagi guys tuh burungnya datang lagi guys. Kalau dipoto dia takut, dia burungnya nggak mau. Kalau dipoto dia pada lari guys. Namun kalau dibiarin makanan 1 wadah atau 1 liter itu habis guys, paling berapa jam gitu, sama burung kecil. Saya foto juga tuh, udah lari lagi guys, tuh lari tuh guys. Nah, pada datang, pada lari guys. Ini adalah makanan burung, yaitu beras, burung liar. Nggak dipelihara guys, cuman dia lari lagi, gak mau mendekat karena dipoto sama kita, mau dimasukin YouTube. Ini guys contohnya, hidup ini memang harus bisa memberi makan kepada orang lain, kepada siapa yang membutuhkan gitu guys. Karena kalau tuh burungnya ada 1 tuh di luar tuh guys, nih burung nih ada tuh burung ini. Nah, jalan dia cari makanan guys. Nah, kalaupun 1 liter guys, ini burung ini banyak sebenarnya di luar guys, saya kasih tadi.
Nah, ini dari bos memberi makanan kepada burung. Karena tuh datang lagi, dia menyantap makanan yang bekas-bekasnya burung perkututnya itu diberi makan oleh saya, guys. Nah, ini hanya sebagian rezeki yang dikasih bos buat burung-burung. Bos bisa mengeluarkan ya sebulan bisa 500.000, guys, untuk burung-burung liarnya itu, yaitu memberi sedekah bos saya itu, guys. Itu kecil, guys, tidak besar. Sebagian rezeki diberikan kepada hewan juga, mereka ada rezekinya, mereka juga perlu makan ya sepertinya manusia berpikir. Sebab kalau hewan kalau tidak diberi makan dari kita, siapa lagi kalau kita mau ngurus dan suka tuh burungnya lari tuh mendekati burung tukukur tuh burung tukukur didekatin nama dia, guys. Ini mengisahkan kita tentang seorang yang kayak terkenal, guys. Namanya ini adalah pohon-pohon bunga-bunga yang disiram sama juragan dan dijaga, diurusnya supaya rapih dan bersih. Tuh ngintip burungnya datang lagi, tuh bunyi-bunyi, guys. Jadi ini adalah hanya kisah ketika Nabi Sulaiman ya alaihissalam. Ya, di dalam sejarah dia memang terkaya yang bisa bicara dengan berbagai macam makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, guys. Nabi Sulaiman ini termasuk memang seorang nabi yang kaya raya, diberikan kedudukan tertinggi oleh Allah. Berbagai macam bahasa hewan dia ngerti dan paham. Cuman ada aja kekurangannya. Ketika itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah ingin memberi makan, guys. Ingin memberi makan seluruh makhluk yang ada di laut dan di daratan. Maka Nabi Sulaiman diizinkan oleh Allah, silahkan kalau mau pengen, maksudnya begitu. Maka Nabi Sulaiman itu mengumpulkan para penggawa-penggawanya supaya membuat makanan. Ternyata memang Nabi Sulaiman, ini kucingnya, bos, memberi makan, mempersiapkannya dengan makanan sampai sudah terkumpul makanan itu, guys, dibuat sehari berserta prajurit, berserta hewan-hewan yang lain. Nabi Sulaiman membuat makanan itu ibaratnya perjalanan 1 bulan, guys. Jadi lebarnya, panjangnya itu makanan buat memberikan, rencana memberikan makan buat makhluk lain. Itu Nabi Sulaiman terkaya, guys, di dunia ini. Tidak seberapa bos kita ya ngasih setiap bulan, kadang mengeluarkan 600 atau 1 juta sebulan, itu kecil. Nabi Sulaiman ingin bisa mencukupi dan mengkenyangkan seluruh makhluk. Hanya 1 hari aja ingin memberi makan, kata Nabi Sulaiman. Maka dikabulkanlah Nabi Sulaiman oleh Allah ketika membuat makanannya itu. Lebar dan panjangnya perkiraan perjalanan 1 bulan, guys, makanan itu untuk dibagikan ke seluruh makhluk oleh Nabi Sulaiman. Di zaman pada waktu Nabi terkaya yang diberikan kemuliaan Allah, bisa berbicara dengan binatang, makhluk-makhluk lain, itu Nabi Sulaiman. Kita ini kecil, guys, apa yang mau disombongkan? Nabi aja dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah, semuanya tidak akan mampu memberi makan, apalagi semacam gini kecil, guys. Nah, ketika Nabi Sulaiman dikabulkan doanya untuk bisa memberikan makan seluruh makhluk, dikumpulkannya ikan dan di lautan, maka diberikanlah makanannya itu. Dicoba, kata Nabi Sulaiman, dia pergi ke laut. Di laut itu datanglah hanya didatang makhluk 1 aja yang paling besar, diberikannya kepada makhluk 1 aja yang paling besar. Ternyata makhluk itu tidak pernah kenyang. Berbicara, Sulaiman,
ini saya masih lapar nih, makananmu mana lagi? Nggak ada. Kamu katanya memberikan makan seluruh makhluk, saya aja satu yang paling besar datang kepada engkau minta makan, ternyata engkau tidak mengenyangkan perut saya, kata ikan berbicara kepada Nabi Sulaiman. Maka disitulah kagetnya Nabi Sulaiman, merasa tunduk bahwa kekuasaan Allah itu tidak akan pernah lepas dari genggamannya. Semuanya meliputi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengenyangkan perutnya seluruh makhluk itu. Sekadar Nabi hanya memohon dan berharap, ini berusaha bisa mengenyangkan seluruh makhluk. Ternyata Nabi Sulaiman tidak bisa, dan minta ampunlah Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guys, sebagai manusia yang terkenal di dalam sejarah, Nabi Sulaiman itu kekayaannya bisa berbicara dengan hewan dan seluruh makhluk, diajak jin dan dikumpulkannya untuk membuat makanan satu aja, memberi makan satu ikan di laut. Ternyata didatangkannya oleh Allah makanan ikan yang paling besar, datang hanya satu kali capluk aja sama ikan udah nggak mencukupi guys makanan Nabi Sulaiman itu. Maka menyerahlah Nabi Sulaiman itu bahwa memang tidak ada yang bisa mencukupkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah makanan. Ini di sini guys ngambil hikmahnya. Ini kucing ini kan ibaratnya diberikan makan oleh Pak Bos, ya ibaratnya sedekahnya lah. Karena mungkin selain kita juga suka memberikan sedekah kepada makhluk lain, itu termasuk ibadah. Menjadikanlah semoga ini di dalam kisah Nabi Sulaiman ini inspirasi kita sering-sering mengeluarkan, memberikan kepada orang lain atau kepada makhluk-makhluk lain. Makhluk lain juga butuh makan, butuh minum, butuh untuk hidup gitu guys. Jangan kita hidup ini sendiri-sendiri. Oke guys, channel ini hanya 12 menit, saya tidak akan banyak bicara. Selesai aja dulu konten ini, tidak kemana-mana. Konten ini menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, inspirasi dengan berbuat baik kepada hewan. Terima kasih guys, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Oke guys.